yang dalam kekalahan dunia besar ini, kesadaran adalah pemikiran yang diletakkan tersebut. Oke, terima kasih Vera. Ya, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi supaya tambah semangat. Berdiri. Silakan berdiri. Satu orang, siapa yang bisa maju ke depan? Saya, Ibu. Oke. Adik Ilap yang paling cantik. Lagu di sini senang. Gerak badannya kalau nyanyi lagu di sini senang. Ya, Ibu. Oke, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, tangan. Hadir semua Kak? Hadir semua Ibu. Ya, pintar sekali rajin datang sekolah. Ya, Ibu. Hari ini kita akan membahas topik tentang pengaruh, letak, dan kondisi geografis Indonesia terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu apa itu letak geografis? Saya, Yang Bu. tahu? Ya, Adik Pria. Keadaan suatu permukaan bumi. Oke, yang lain? Ada yang lain? Hanya Adik Pria. Saya, Bu. Oke, Adik Pria. Wilayah suatu daerah atau wilayah di permukaan bumi, Ibu. Oke, cepetan untuk kalian berdua. Rata-rata orang yang pintar ya? Ya, Ibu. Tidak mengurangi jawaban dari kedua teman kalian tadi, Ibu akan sedikit menjelaskan apa itu letak geografis. Letak geografis itu adalah adik-adik adalah posisi suatu tempat pada permukaan bumi. Indonesia atau negara kita ini memiliki letak geografis yang sangat strategis, yaitu Indonesia itu diakui. Oke adik-adik, perhatikan ini adalah peta Indonesia. Indonesia dari letak geografisnya tadi itu diapiti oleh 2 benua dan 2 samudra. Mungkin adik-adik tahu yang mengapiti Indonesia itu tadi 2 benua dan 2 samudra. Siapa yang tahu 2 benua dan 2 samudra? Saya, Oke, adik lagi dulu. Benua Asia dan Australia. Oke, benua Asia dan Australia. Samudranya? Saya, Bu. Adik Is. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, tekan. Perhatikan di sini. Samudra yang mengapiti Indonesia tadi adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindianya ini. Coba perhatikan baik-baik ya. Ini adalah Samudra Hindia yang biru ini. Kalau ke Samudra Pasifiknya yang ini. Benuanya tadi benua Asia dengan benua Australia. Benua diapiti oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kalau yang putih ini benua Australia ya. Oke. Setelah itu, letak ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional dan menjadikan wilayahnya sangat beragam secara ekonomi. Kapal-kapal dari berbagai negara, contohnya dari Filipina, Malaysia, intinya dari berbagai negara selain Indonesia itu, kalau mereka melakukan ekspor impor, mereka pasti melewati laut Indonesia. Itu namanya karena Indonesia berada di posisi silang, sehingga Indonesia dijadikan jalur perdagangan internasional. Oke, batas-batas wilayah di Indonesia. Yang pertama, batas utaranya adik-adik dapat lihat di sini, yaitu batas utaranya adalah dari negara Malaysia, yang ini negara Malaysia, Laut Cina Selatan, Singapura, Brunei, dan batas selatannya adik-adik ada Samudra Hindia yang ini tadi. Habis itu ada Australia, habis itu ada Timur Leste, negara Timur Leste. Yang ketiga, batas baratnya, yaitu batas baratnya itu tidak ada negaranya adik-adik, tetapi hanya batas di Samudra Hindia. Yang
Papua Nugini itu negara. Yang kedua, kita masuk di kondisi geografis Indonesia, yang itu tadi letak geografis Indonesia. Sudah mengerti letak geografisnya tadi? Sudah. Nah, kita masuk di kondisi geografis Indonesia. Ya, kondisi geografis Indonesia yang pertama, dalam kondisi geografis Indonesia adik-adik, yang pertama ada bentuk wilayah. Ibu akan menjelaskan bentuk wilayah Indonesia adalah negara kepulauan. Kita adalah negara kepulauan dengan, ada yang tahu berapa pulau di Indonesia? 17.000. Pulau besar maupun pulau kecil. Yang kedua, ada topografi atau banyak pegunungan, yang terutama pegunungan yang masih aktif atau vulkanik. Itu makanya Indonesia sering terjadi gempa bumi, banjir, atau bahkan pernah terjadi tsunami. Ada yang tahu pernah terjadi tsunami itu di, kalau tidak salah, di Aceh? Iya, itu. Bahkan Indonesia itu pernah terjadi tsunami karena Indonesia terlalu banyak gunung yang masih aktif atau vulkanik. Dari situ ada juga dataran rendah, khususnya pada Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, di bagian timur, dan juga pada Pulau Papua. Yang keempat, dalam iklimnya. Dalam kondisi geografis juga kita membahas tentang iklim. Iklim di Indonesia ada berapa? Yang ke bahas di kondisi geografis ini juga adik-adik, yaitu tentang iklim. Iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Dalam iklim tropis ini menjadi kita jadinya Indonesia menjadi dua musim. Yang pertama siapa yang tahu? Musim hujan. Kemarau. Yang kedua musim hujan dan musim kemarau. Dikarenakan letak Indonesia diapiti dua benua dan dua samudra, Indonesia mengalami dampak besar terhadap ekonomi. Ya, seperti pada pemilihan dialog, pengaruh letak kondisi terhadap ekonomi masyarakat. Yang pertama, dari letak geografis terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama tadi jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan Indonesia berada di posisi silang. Banyak sekali kapal-kapal dari berbagai negara melewati Indonesia untuk melakukan ekspor dan impor. Contohnya yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta. Di situ terjadi kapal-kapal yang dari berbagai negara yang melakukan ekspor impor itu yang terjadi itu di Pelabuhan Tanjung Priok. Yang kedua, pariwisata. Letak astronomis, letak tropis dengan pantai-pantai indah dan menarik menjadikan Indonesia itu sebagai tempat pariwisata. Mungkin adik-adik bisa lihat di, ada yang pernah lihat Labuan Bajo? Labuan Bajo itu sebagai salah satu tempat pariwisata terbaik di Indonesia ya adik-adik. Sehingga banyak, mungkin adik-adik pernah lihat juga, banyak bule sekali yang lewat. Mereka itu ke Labuan Bajo karena banyak tempat-tempat indah di Labuan Bajo. Habis itu itu yang paling viral sekarang, Bali juga. Bali itu tempat pariwisata terbaik juga di Indonesia. Dikarenakan alam Indonesia memiliki banyak kepulauan, vulkanik, dan beriklim tropis, jadi mempengaruhi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Contohnya daerah sekitar yang memiliki perkebunan paling besar di Indonesia itu adalah daerah sekitar Gunung Merapi di Yogyakarta, di Jogja, yang terkenal sebagai penghasil sayur dan penghasil buah-buahan. Yang kedua, perikanan. Perikanan dikarenakan Indonesia ini karena Indonesia negara kepulauan atau negara Indonesia sebagai negara kepulauan atau Indonesia itu lebih dari 17.000 pulau, menjadikan mata pencarian atau sebagian besar mata pencarian warga Indonesia itu nelayan. Contohnya yang paling contohnya di Sulawesi Selatan, karena itu juga paling banyak, hampir dan hampir bagiannya perairan juga daratan. Yang ketiga, pertambangan. Indonesia juga memiliki pertambangan terbesar di dunia. Siapa yang tahu pertambangan terbesar
luas.